wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, anak-anakku yang senantiasa mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kemarin kalian sudah memahami tentang posisi lembaga sosial. Jadi lembaga sosial itu adalah satu di antara 4 struktur sosial, ya, itu posisinya di bawah sendiri. Jadi struktur sosial ada 4, kaidah-kaidah sosial yang sudah kita bahas di kelas 1, lapisan-lapisan sosial yang sudah kita bahas di kelas 2, dan kelompok-kelompok sosial juga sudah kita bahas di kelas 2. Untuk kelas 3 ini atau kelas 12 kalian membahas tentang lembaga-lembaga sosial. Jadi lembaga-lembaga sosial itu bagian dari struktur yang harus ada di dalam masyarakat. Kalau tidak ada lembaga sosial, ya berarti ada syarat yang kurang untuk menjadi sebuah masyarakat. Lalu kita akan beranjak dari manakah asal usul munculnya lembaga sosial ini. Asal usul munculnya lembaga sosial itu dari norma. Kalau ada pertanyaan dari mana lembaga sosial, kan tidak mungkin sesuatu itu tiba-tiba ada, tiba-tiba muncul, itu tidak mungkin kalau tidak ada asal usulnya, ya kan? Kalau manusia ditanya dari mana manusia, maka asal usulnya dari Adam, kan kayak gitu ya. Tumbuh-tumbuhan, hewan dari mana? Asal usulnya dari air, gitu. Dari mana lembaga-lembaga sosial itu? Lembaga-lembaga sosial itu munculnya dari norma. Norma sudah kita bahas di kelas 1. Isinya adalah aturan, tata tertib, sanksi kalau orang itu melanggar. Jadi dahulu sebelum ada sosial, norma-norma itu banyak sekali, tata tertib, sanksi, dan itu tidak terkelompok-kelompokkan dengan baik. Jadi manusia ketika hidup di hutan dan rumah mereka di gua, mereka sudah memiliki norma, tapi mereka belum memiliki lembaga. Lembaga itu baru terwujud ketika manusia sudah membutuhkannya secara tersendiri-sendiri. Jadi aturan-aturan tentang mengenai keluarga, akhirnya muncullah lembaga keluarga. Aturan-aturan tentang bagaimana mewujudkan sebuah kekuasaan, mengatur masyarakat, mengatur negara, mengatur pemerintah, maka muncul lembaga politik. Aturan-aturan tentang bagaimana memutuskan suatu perkara, menghukumi suatu kesalahan orang, atau membentuk atau untuk menemukan sebuah keadilan. Misalnya ada orang memiliki suatu barang itu dirampas oleh orang lain, berarti kan harus ditegakkan keadilan. Maka dulu itu masih wujudnya aturan dan tata tertib dan sanksi atau hadiah, ya. Bagi orang yang berbuat baik ada hadiah, ada pujian, ada penghargaan, dan bagi orang yang melanggar ada sanksi. Itu dulu masih belum berwujud lembaga, tapi masih aturan banyak sekali, ya. Dan semakin tahun semakin banyak, semakin abad semakin banyak. Maka kemudian ketika manusia itu sudah menjadi modern, aturan-aturan yang berhubung dengan yang satu warna, muncullah lembaga sosial. Yang satu warna, yang satu ciri, muncul lembaga sosial, ya, seperti ini. Jadi di masyarakat modern muncullah lembaga-lembaga sosial ini itu dari tata tertib atau aturan-aturan atau yang disebut dengan norma. Norma-norma itu diurutkan, mana yang satu ciri, mana yang satu kelompok, mana yang satu warna, mana yang satu tujuan, itu dikelompokkan menjadi lembaga sosial. Sudah paham ya? Jadi lembaga-lembaga sosial itu muncul dari norma-norma yang satu kelompok, yang satu warna, yang satu tujuan, yang satu harapan, yang satu ciri, ya, itu dikelompok-kelompokkan. Jadi muncullah, jadi mengkristal menjadi kayak air misalnya, ya. Air itu banyak sekali hujan turun air. Air itu yang mengandung kapur itu menyisih, ya, mengkristal. Air yang mengandung kapur itu akan menyendiri, mengkristal, dan akan menggumpal padat menjadi kapur. Nah, gitu. Air yang menyendiri yang mengandung nikel, ya, akan dalam berabad-abad lamanya itu akan menyendiri dan akhirnya membentuk nikel. Air yang banyak sekali, ada air hujan, air sungai, dan sebagaimana meresap di dalam tanah. Kemudian di antara air itu mengandung emas, kemudian ya menggumpal menjadi emas. Jadi itu mengkristal.
Itu hanya untuk menggambarkan tentang bagaimana lembaga sosial itu bisa muncul kayak gini. Yang sudah diurutkan tadi ternyata yang satu warna itu ada keluarga, ekonomi, politik, pendidikan, agama, hukum. Saya ambil lembaga-lembaga sosial yang penting saja. Lembaga-lembaga sosial banyak sekali. Ya. Jadi ternyata aturan-aturan atau norma-norma yang banyak sekali itu tadi, ya. Yang banyak sekali itu kemudian diurutkan, mana yang satu warna, mana yang satu tujuan. Oh, maka muncul ternyata ini lembaga keluarga. Karena hubungannya dengan masalah membentuk keluarga, menciptakan keturunan, kasih sayang dan sebagainya. Ekonomi itu adalah aturan-aturan tentang bagaimana menyalurkan barang, memproduksi, membuat, mengkonsumsi, cara mendapatkan. Cara mendapatkan barang bagaimana aturannya? Harus beli dong. Beli pakai apa? Tukar menukar barang dengan barang. Oh, sekarang tidak berlaku. Sekarang pakai uang. Oh, uang lama-lama tidak berlaku. Pakai apa? Pakai poin misalnya. Atau pakai saldo. Atau pakai kartu kredit. Atau uangnya tidak kelihatan. Ya. Lembaga-lembaga sosial yang mengatur tentang masalah bagaimana menguasai masyarakat, bagaimana mengatur masyarakat. Itu aturan-aturan itu ada di dalam muncul menjadi lembaga politik. Bagaimana wawasan, bagaimana anak-anak manusia itu biar mandiri, cari uang sendiri, cari makan sendiri, bekerja untuk memenuhi kebutuhan itu. Oh, berarti orang itu harus dibekali ilmu. Berarti ada lembaga pendidikan, lembaga agama dan hukum dan sebagainya. Ya, jadi ini bentuk kristal-kristal dari norma-norma. Norma-norma atau aturan-aturan yang tidak tertulis itu yang saking banyaknya itu akhirnya mengkristal lambat laun di masa modern ini menjadi lembaga atau yang disebut dengan institusi. Jadi lembaga sosial adalah seperangkat norma yang saling berkaitan, bergantung dan saling mempengaruhi. Atau lembaga sosial adalah himpunan norma. Norma-norma yang banyak itu dari segala tingkatan yang berkisar, dari mulai yang paling rendah sampai yang paling rumit, tapi yang satu warna, ya satu warna. Berkisar pada suatu kebutuhan pokok, ya. Maksudnya berkisar pada suatu kebutuhan pokok adalah berkutatnya atau norma itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup manusia. Makan itu di mana? Makan itu di lembaga ekonomi. Ya. Makan itu di lembaga ekonomi karena di sini ada produksi, ada distribusi dan ada konsumsi. Berkeluarga itu di mana? Ya di lembaga keluarga. Ya, menciptakan keamanan itu ada di mana? Di lembaga politik. Karena keamanan itu kan berhubungan dengan bagaimana rakyat banyak bisa hidup dengan tentram dan nyaman. Ya, harus ada kebijaksanaan. Oh, dibuatkan poskamling, oh dibuatkan polsek, oh dibuatkan kapolres, oh dibuatkan undang-undang, itu kan politik. Supaya apa sih undang-undang itu dibuat, peraturan itu dibuat supaya apa? Supaya masyarakat itu bisa tenang. Jadi tidak salah dikatakan bahwa lembaga sosial adalah himpunan norma dari segala tingkatan, dari mulai yang paling rumit sampai yang paling rendah, yang paling sepele, dan norma itu bergerak untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Jadi lembaga-lembaga sosial seperti lembaga keluarga, ekonomi, politik, agama, pendidikan, dan hukum memang munculnya lembaga-lembaga ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau tidak dibutuhkan tidak akan muncul. Munculnya lembaga-lembaga tersebut karena dibutuhkan. Misalnya sekolah itu muncul karena dibutuhkan. Fungsi lembaga sosial ada 3. Pertama, memberikan pedoman pada anggota masyarakat. Pedoman itu petunjuk. Pedoman yang umat Islam itu Al-Quran, karena di Al-Quran banyak petunjuk, Al-Quran dan hadis. Oh, bagaimana tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara puasa, tata cara menyembelih. Pedomannya di mana? Oh, buka lagi kitab-kitabnya. Kan begitu. Nah, lembaga sosial itu adalah pedoman bagi anggota masyarakat. Anggota masyarakat itu siapa? Oh, saya, jenengan, kalian, orang tua kalian itu anggota masyarakat.
Bagaimana pedoman, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan. Kebutuhan ingin keamanan, gimana caranya? Apa kalian setiap manusia punya aturan tersendiri? Oh, tidak bisa. Ada aturannya. Ya. Maka pemerintah ada yang membuat jam belajar masyarakat. Jam belajar masyarakat itu artinya apa? Seluruh anak-anak itu tidak boleh keluar rumah, harus berada di dalam rumah dari mulai jam 6 sore sampai jam 10 malam misalnya. Itu jam belajar masyarakat. Supaya apa? Supaya masyarakat bisa tenang, bisa nyaman. Anak-anak tidak. Bayangkan kalau anak-anak itu keluar malam, anak-anak kecil keluar malam, kalau dijahatin sama orang, kalau dibegal, kalau dirampok, kalau dianiaya, kalau dilukai bagaimana? Kan akan membuat masyarakat itu tidak tenang. Dan aturan-aturan lain tentang menyangkut masalah keselamatan kendaraan bermotor, kenapa kalau tidak ada STNK-nya itu ditilang? Iya, berarti kendaraan tersebut mungkin kendaraan curian. Ini harus penegakan hukum. Ya, jadi semuanya itu ada pedomannya. Tentang masalah keamanan tadi pada politik. Tentang masalah bagaimana orang itu bisa mandiri berarti perlu lembaga pendidikan. Supaya orang itu nyaman secara lahir batin berarti harus ada lembaga agama. Supaya bagaimana manusia itu diakui keturunannya, warisannya harus diakui, ya orang itu harus memasuki lembaga keluarga dan sebagainya. Jadi fungsi lembaga adalah memberikan pedoman. Kedua, menjaga keutuhan masyarakat. Masyarakat itu harus utuh, artinya utuh, tidak boleh terpecah belah. Karena terpecah belah ini masyarakat ya hidupnya tidak nyaman, tidak enak, tidak bisa diajak kerja sama. Gotong royong itu bisa terwujud, ya misalnya ada orang mati, ada yang memandikan, ada yang mengkafani, ada yang menyolatkan, ada yang menggotongnya ke kuburan. Itu kan karena masyarakat utuh, masyarakat bisa diajak kerjasama, punya kesadaran. Jadi fungsi lembaga sosial adalah untuk menjaga keutuhan masyarakat, supaya masyarakat itu utuh. Kalau masyarakat utuh, anggota masyarakat enak, butuh apa-apa sudah tersedia, butuh apa-apa langsung ditolong, butuh apa-apa ada yang membantu. Kan enak kalau masyarakat itu utuh. Kalau masyarakat tidak utuh, ya saling perang antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Bayangkan hidup dalam kondisi peperangan. Nyaman enggak? Kan enggak nyaman. Fungsi yang ketiga adalah memberikan pegangan pada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian. Oh, jadi dengan adanya lembaga sosial nanti akan muncul tentang pengendalian sosial atau sosial kontrol. Ini yang sudah pernah dibahas di kelas 1 kalau tidak salah ya, di kelas 10 adanya pengendalian sosial. Supaya apa? Supaya masyarakat atau anggota masyarakat yang sudah melenceng itu dikembalikan lagi. Jangan jauh-jauh, kembali lagi ke mainstreamnya, ya, ke garis utamanya sebagai manusia. Selayaknya manusia, malam itu tidur untuk istirahat. Selayaknya manusia, siang itu untuk bekerja, sekolah. Selayaknya manusia, ya, berkeluarga, menikah. Selayaknya manusia, uang itu didapatkan dari hasil kerja keras keringatnya sendiri. Itu kan jalur yang lurus. Jalur yang bengkok apa? Mendapatkan uang atau harta itu dari cara mencuri. Berarti harus dikendalikan. Jangan mencuri. Ya, jangan berzina. Jangan mencontek misalnya. Jangan sombong dan sebagainya. Jadi pengendalian sosial ini muncul, ya, dari adanya lembaga sosial. Sebab apa? Lembaga sosial itu fungsinya memberikan pegangan pada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. Ya. Layaknya berkeluarga, layaknya mendapatkan kekuasaan. Bisa enggak kalian itu datang-datang ke kabupaten kemudian mengaku saya bupati saat ini? Bisa enggak? Ya akan ditertawakan. Ada mekanismenya, ada caranya untuk memperoleh kekuasaan. Untuk memperoleh harta, ekonomi, uang, itu ada caranya. Ya ikuti
aturan-aturan yang ada di lembaga ekonomi. Caranya apa? Kalau ingin mendapatkan harta itu ya caranya beli. Pakai apa? Pakai uang. Uangnya dari mana? Bekerja. Bekerja bagaimana? Oh, nanti mendapatkan upah. Oh, berarti ada sistem pengupahan. Upahnya berapa? Ya sesuai dengan UMR dan sebagainya. Itu dulu ya yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.